Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Sepetak, tempat kita membahas topik menarik dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sih manusia dulu bertransaksi sebelum ada uang? Kok bisa sih selembar kertas atau sekeping logam jadi alat tukar yang berharga? Nah, di video ini, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa dari sistem barter hingga munculnya mata uang pertama di Indonesia. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Berbicara mengenai mata uang, maka akan timbul pertanyaan sejak kapan sebenarnya manusia memerlukan suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar yang disebut mata uang. Kebutuhan akan mata uang mulai dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menemui kesulitan dalam lalu lintas perdagangan. Kesulitan ini mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan perdagangan dengan sistem barter. Untuk menghindari kesulitan ini, maka diperlukan suatu media yang dapat diterima secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditemukan mata uang yang terbuat dan emas, pecahan 24, 16, 12, dan 8. Juga pecahan mata uang yang terbuat dan perak dengan nilai 1 dan setengah berasal dari Kerajaan Jenggala. Pada mata uang Aceh terdapat nafas. Budaya Islam yang antara lain terdapat tulisan As-Sultan Al-Adil dan Muhammad Malik Az-Zahir dengan tulisan Arab pada uang tersebut. Kerajaan Majapahit terkenal dengan mata uang gobok yang terbuat dan lembaga. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa banyak perubahan antara lain berbagai macam mata uang yang berlaku di Eropa juga berlaku di daerah Kepulauan Nusantara. Bangsa Spanyol, Portugis, dan jenis yang paling banyak dibawa oleh Belanda. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ekonomi moneter Indonesia dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadi inflasi. Diperkirakan mata uang pendudukan Jepang yang beredar pada waktu itu berjumlah kurang lebih 4 miliar rupiah. Mata uang pendudukan Jepang ada 3 jenis, yaitu yang berbahasa Belanda, Indonesia, dan Jepang. Mata uang tersebut terbuat dan kertas dengan satuan sen dan gulden dipakai bahasa Belanda, De Japan Sheregering, Betaald aan to onder. Ketiga macam uang kertas tersebut memakai kode S. Kode tersebut menunjukkan daerah atau wilayah berlakunya mata uang tersebut. Kode M, misalnya untuk wilayah Semenanjung Malaya, dengan satuan dolar Filipina berkode P, dengan satuan pesos, Burma berkode B, dengan satuan rupiah, dan Oseania berkode 0, dan satuannya dikenal dengan 1 shilling. Mata uang dengan satuan rupiah ada yang memakai bahasa Indonesia, pemerintah Dai Nippon 100 rupiah, dan ada juga yang memakai bahasa Indonesia dan Jepang. Dai Nippon Teikoku Seihu 100 rupiah. Mata uang pemerintah Hindia Belanda berupa uang kertas dan uang logam yang sebelum Perang Dunia Kedua baik oleh De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi maupun oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Mata uang yang diterbitkan oleh De Javasche Bank Ouyang Republik Indonesia, ORI, adalah uang kertas yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Uang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan uang Hindia Belanda dan uang Jepang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada waktu Republik Indonesia berdiri. ORI diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 yang didahului oleh pidato Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sebagai dasar nilai ORI ditetapkan 10 rupiah ORI sama dengan harga emas murni seberat 5 gram. Sementara dasar penukarannya ditetapkan 50 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan dasar penukaran ORI di luar Jawa dan Madura adalah 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI. Uang tersebut dapat dijadikan simbol yang dapat memperkokoh kedudukan RI, baik di dalam maupun di luar negeri. ORI dalam hal ini telah mendukung dan memungkinkan pemerintah Republik Indonesia mengatur administrasi, mengorganisir, dan memperkuat tentara, memelihara keamanan dan ketertiban,